Selamat sore teman-teman. Masih kuat ini atau udah ngantuk semua? Biasanya jam 2 yang berat, jam 3 biasanya terus melek lagi ya. Oke, ntar coba dicek dulu. Nah ya. Oke, saya cepat aja ya. Slide-nya banyak sih. Berapa ya? 30-an, cuman gambar semua, jadi mestinya cepat ya. Saya akan sharing, ada modelnya dikit, tapi akan saya banyak sharing mengenai pengalaman saya ya. Jadi bagaimana saya ini UKM juga soalnya ya. Jadi saya UKM juga jualannya jualan konsep gitu ya. Saya praktis sekarang ini sebagian besar saya diundang seminar itu dari Twitter ya, karena memang saya Twitter itu kerja bukan main-main gitu ya. Kalau yang lain kan kebanyakan orang Twitter tuh, apalagi yang bos-bos suka ya. Yang bos-bos suka, wah namanya Twitter itu main-main gitu, mainannya anak-anak SMA gitu ya, mahasiswa gitu. Kalau saya sangat serius, jadi nge-tweet bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu ya. Jadi itu secara sistematik kita lakukan untuk jualan ya. Dan ternyata setelah saya belum lama, kebetulan saya nulis buku ini. Ya, ini buku pertama di Indonesia mengenai sosial media untuk bisnis ya. Jadi sebelumnya belum ada buku. Jadi dulu buku ini belum ada Twitter. Jadi pada waktu saya nulis buku ini akhir 2008 ya, itu belum ada Twitter. Ya sudah ada, cuman di Indonesia masih 1-2 lah. 1-2. Jadi makanya saya nggak bahas banyak di situ Twitter. Lebih banyak ngomong blog sama Facebook gitu ya. Makanya saya untung bukunya sudah habis sekarang, kalau masih ada malu soalnya jadul banget gitu ya, baru 2 tahun tapi udah jadul banget ya, karena nggak ada Twitternya ya gitu. Jadi apa namanya, saya bersosial media ya kira-kira pertengahan 2008 ya. Ya kalau dulu ya nggak ngerti, pokoknya main-main. Kemudian saya suka nulis ya, jadi saya sekarang ya tiap minggu saya mesti nulis di Detik, nulis di Warta Ekonomi, di tempatnya Pak Andri Wongso luar biasa itu, jadi majalah luar biasa. Terus kemudian sekarang yang baru Sindu, jadi saya tiap minggu nulis, tak taruh di blog, tak taruh di Twitter, tak taruh di Facebook ya. Dulu sih nggak ada visinya apa-apa, tapi terus belakangan ini mulai kerasa gitu. Kan suka teman-teman yang di perusahaan itu selalu, waduh, kalau komunitas tuh nggak ada duitnya katanya. Ya, memang komunitas itu nggak akan bisa langsung, nggak kayak kita ngiklan di RCTI bayar 30 detik berapa sekarang, 60 juta, 70 juta gitu, langsung seminggu salesnya kelihatan gitu. Tapi kalau komunitas memang nggak bisa langsung, jadi memang dibangunnya lama, tapi begitu sudah mantap, sudah jadi, itu memang terus nggak terkendali, itu kayak bola salju aja. Jadi kita tiba-tiba dapat orderan macam-macam gitu ya. Makanya saya sharing mengenai apa yang sudah saya lakukan sambil saya banyak baca-baca, terus kemudian saya rangkum. Tapi rangkumnya ini nggak murni baca-baca, termasuk saya lakukan, sehingga mudah-mudahan nanti praktis gitu ya, nggak bulet gitu ya, dan teman-teman bisa lakukan ya. Oke, jadi saya tahun 2008 saya nulis buku ini. Isinya ini ya. Saya ambil aja Pak Albert Einstein gitu ya, idenya, rumusnya, tapi saya plesetin di situ. Itu energi marketing saya bilang ya, energi marketing, tapi energinya kayak bom nuklir gitu ya, karena dahsyat itunya, tenaganya itu dahsyat gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Einstein itu, kalau energi itu massa sama kecepatan cahaya ya. Saya plesetin, masanya adalah WM itu adalah buzz atau word of mouth. Jadi di era sosial media itu yang namanya influencer, yang namanya buzz, yang namanya word of mouth itu very very powerful. Dia nanti TV itu makin hilang ya, nggak akan hilang ya, kayak koran nggak akan hilang, tetapi akan semakin berkurang porsinya. Sekarang banyak koran di Amerika, Boston Globe, macam-macam pada tutup. Ya, karena apa? Karena udah nggak ada yang mau iklan di sana karena saking mahalnya ya. TV juga gitu nanti. Nah, sosial media itu punya pilihan yang lain. Kenapa? Karena pertama murah, low budget, high impact. Jadi ya kalau untuk sekarang sama TV ya kalah gitu ya. Tapi dia nanti ketika semua sampai pembantu kita sudah mainannya BlackBerry, mainannya iPad nanti pembantu kita pakai iPad, nggak percaya ya.
Saya 2 tahun yang lalu bilang, nanti pembantu kita pada pakai BlackBerry gitu ya, lihat sinetron itu di BlackBerry nanti ya, atau di iPad gitu, nggak percaya gitu. Tapi sekarang kejadian, karena yang kayak BlackBerry sudah 300.000 sudah dapat sekarang kan. Nah itu, nah nanti saya ngomong nanti kira-kira 3 tahun lagi pembantu-pembantu sudah pakai iPad pasti nggak pada percaya gitu. Nah, nanti Android dan seterusnya itu iPad jadi 500.000 nanti ya 3 tahun lagi. Ya, yang iPad-iPadan itu loh ya. Nah, itu nanti itu 300.000 ya. Jadi kalau sudah begitu, teman-teman yang sekarang terjadi adalah sekarang revolusi tablet terjadi. Bedanya laptop sama tablet apa? Bedanya apa? Bedanya yang satu nggak terkonek, yang satu adalah terkonek, itu yang membedakan. Dan perbedaan itu dampaknya luar biasa. Bukan masalah laptop lebih gede, apa iPad lebih kecil atau Galaxy Tab lebih kecil, bukan itu. Yang mengerikan adalah bahwa tablet itu terkonek, ya. Tablet itu memungkinkan customer itu terkonek. Kalau dulu kita nonton TV, kita lihat iklannya Sunsilk, itu saya customernya Sunsilk sama customer Sunsilk lain yang di Papua sana nggak pernah ketemu, nggak terkonek gitu. Tapi sekarang dengan ada BlackBerry, dengan ada iPad, dengan adanya handphone segala smartphone, itu kita konsumen itu menjadi terkonek satu sama lain. Jadi dimensi, saya kebetulan lagi jualan ya, jualan saya tuh C3000, hashtag C3000, teman-teman coba cari di Twitter ya. Jadi jualan saya itu konsep ya, jualan saya itu konsep. Tapi jualannya nggak kelihatan jualan, saya nggak pernah ngomong sedikit pun, ngomong saya 3.000 itu hebat, saya hebat tuh nggak ada. Makanya jualan di komunitas tuh jangan sampai Anda ngomong kayak salesman ya. Kalau di komunitas itu kita ngomongnya elegan, yang bagus dibilang bagus, yang jelek dibilang jelek gitu. Jadi jualan lewat sosial media itu nggak jualan kayak salesman gitu. Jadi saya berbagi, sharing mengenai konsumer 3.000. Nah, semua orang kok lihatnya feeling kok cocok ya, kejadiannya sama, terus jadi pada ikutan, pada buy-in ide ini gitu. Di dalam konsumer 3.000 saya bilang bahwa satu dimensi terbaru dari konsumen Indonesia itu adalah bahwa konsumen kita itu the first time dalam sejarah ya, itu adalah customer itu terkonek. Kalau customer makin kaya atau customer makin pinter itu biasa, itu at the end pasti akan terjadi. Dari dulunya bodoh atau dulunya miskin itu jadi kaya atau makin pinter. Tapi kalau customer terkonek itu baru the first time terjadi. Makanya kita kaget kenapa di Tunisia tuh merembet ke Libya, ke Mesir, dari Mesir ke Libya, ke Yaman, ke macam-macam. Itu karena apa? Karena Facebook, karena Twitter. Jadi ide-ide mengenai perubahan itu cepat sekali ditangkap melalui Twitter, melalui Facebook gitu. Kalau TV kan cepat aja kan. Kalau Facebook kita lihat, akhirnya masuk ke hati, terus jadi tindakan gitu. Itu cepat sekali, itu kekuatan dari sosial media. Jadi customer yang terkonek itu berbahaya. Customer yang terkonek satu sama lain atau demonstran yang terkonek satu sama lain itu bahaya. Itu ya. Jadi ngelantur. Saya kalau ngomong mesti ngelantur. Tadi muter-muter sumbernya kemana nggak jelas ya. Jadi energi itu adalah word of mouth. Terus kemudian C-nya adalah saya bilang community. Jadi di sosial media itu kuncinya adalah word of mouth itu omongannya, community itu adalah tempatnya. Word of mouth itu akan jadi berkembang biak. Saya menyebutnya komunitas itu adalah inkubatornya word of mouth. Jadi word of mouth itu akan menyebar dengan begitu cepat, begitu efektif itu kalau ada di dalam medium yang namanya apa? Yang namanya komunitas. Ya, yang namanya komunitas. Makanya itu tak gabungkan menghasilkan energi nuklir yaitu I ini. Jadi WM C kuadrat ya, C kuadrat itu C satunya adalah offline, komunitas tapi offline. Offline itu nggak bisa kita hilangkan, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu beda dengan di Amerika. Makanya teman-teman kalau bikin sosial media strategi, jangan mentah-mentah diambil yang di Amerika. Karena kalau di Amerika itu kita tweet-tweetan aja atau Facebookan aja itu bisa. Kalau di Indonesia nggak bisa. Indonesia itu mesti harus kalau nggak dipegang gitu, kalau beli itu nggak nawar, nggak bau yang jualan itu kayaknya nggak gitu. Mesti harus bau keringet yang jualan itu mesti harus itu. Kalau nggak ketemu, nggak kopdar, itu nggak mantep gitu. Dan orang Asia memang begitu. Makanya kenapa sosial media di Asia itu nggak bisa jalan bagus, ya sulit. Kalau di Eropa, di Kanada, di Australia gampang, karena di sana pakai Twitter,
pakai apa namanya, pakai Facebook itu doang bisa, nggak ketemu itu bisa, karena di sana memang individual. Kalau kita nggak, kita ini mesti harus kumpul. Nah, makanya kalau di Jakarta itu kenapa 7-Eleven itu laris, ada yang tahu kenapa 7-Eleven laris itu? Jadi 7-Eleven itu baru rame jam 2 pagi itu kalau di Jakarta itu. Jam 12 itu masih belum rame itu. Nah, jadi sekarang kebiasaan mahasiswa itu Facebookannya, Twitternya siang. Tapi habis Facebookan, habis Twitteran, itu kalau nggak ketemu nggak gitu. Makanya malamnya baru ketemu gitu. Jadi siang itu sosial media, malamnya kopdar gitu. Makanya kenapa KFC, McD itu yang malam 24 jam itu laris. Saya sekarang kebiasaan meeting itu jam 1, jam 2 gitu, di Burger King, di mana McD, di Starbucks yang di Sarinah itu. Tapi kan tahu itu Burger King di Sarinah itu yang paling laris di Indonesia. McD-nya juga yang paling laris. Starbucks itu juga paling laris di situ. Dia baru sepi jam 4, jam 6 rame lagi. Itu. Jadi dengan Twitteran itu menyebabkan malamnya jadi rame. Kopdarnya itu kejadian, ya. Nah, saya nanti akan merumuskan rumus ini makro ke dalam hal yang lebih praktis, ya. Jadi saya bilang di sini kekuatan word of mouth atau word of mouse, ya, itu very powerful kalau dikombine sama komunitas. Komunitas itu dua, yaitu offline sama online. Marketing itu berganti dari 1.0 menjadi 2.0. Sekarang istilah 2.0 sudah agak jadul sekarang. Zaman saya nulis crowd itu waduh hebatnya, bukan main. Kalau sudah ngomong 2.0 itu rasanya paling pintar sak dunia gitu. Ya. Itu. Sekarang jadi jadul sekarang. Aku sudah jarang orang ngomong 2.0 gitu ya. Nah, kalau dulu lagi ngetop-ngetopnya. Kalau yang kiri itu 1.0 itu kayak TV. Namanya one to many. Jadi one to many itu ada satu message lewat RCTI disebar se Indonesia. Tetapi namanya one to many itu yang many itu nggak bisa ngomong sama koran, nggak bisa ngomong sama TV, nggak bisa ngomong sama radio. Makanya one way, one to many yang ini. Ya, ini one to many. Tapi nggak bisa ngomong ini, makanya panahnya cuma satu arah. Jadi marketing itu bermetamorfosis, berubah sama sekali dari one to many ke yang di sini many to many. Kalau begini sudah panahnya itu dua arah dan dari segala penjuru. Dari segala penjuru itulah komunitas. Gitu. Nah dulu kalau nggak ada sosial media itu nggak bisa jalan. Marketing yang kayak begini nggak bisa jalan dulu. Bisanya cuma kayak begini. Ini melalui koran, melalui radio, melalui media yang namanya broadcast. Makanya saya bilang marketer as broadcaster. Jadi membroadcast message tugasnya marketer itu. Tetapi kalau di sini marketer as connector. Connector itu berarti apa? Ngelingkan customer. Yang nggak terlink dilingkan di dalam apa? Di dalam komunitas ini. Ya, jadi ini namanya many. Dari many semua. Jadi ini nggak jelas. Ini kalau ada note-nya lagi, ini jadi di pinggir gitu. Ini kayaknya di tengah kan? Tapi di sini ada lagi. Ini ada lagi. Jadi nggak ada yang di pinggir, nggak ada yang di tengah. Nggak ada yang di center, yang Gaddafi gitu nggak ada. Makanya saya sebutnya horizontal marketing. Horizontal marketing itu nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, semua rendah gitu. Makanya saya kasih judul bukunya itu adalah Marketing Becomes Horizontal. Kalau vertikal itu kayak begini. Vertikal itu dari atas ke bawah. Jadi RCTI itu kayak ngebom gitu, orang, audiens seluruh Indonesia dibom atom dari atas itu. Kalau di sini nggak ada bom-boman di sini. Di sini nggak ada bom-boman. Ya, makanya saya sebut marketing horizontal. Bisnis itu jadi sosial sekarang. Sosial bukan sosial bukan sosial LSM bukan, tetapi sosial itu artinya itu menjadi terbuka, semua orang bisa info di situ. Ya, karena apa? Karena bisa generated content. Artinya konten-konten itu customer yang bikin gitu. Jadi kayak Starbucks itu dia punya My Starbucks idea. Dia pengen Starbucks itu mesti harus lagunya Beatles gitu. Itu bisa ngasih usulan itu. Bisa ngasih usulan. Oh, kopinya harus gini. Itu dia pasti bisa kasih usulan. Itu dengan pakai blog. Pakai alat namanya social media. Bisa conversation, bisa collaboration, bisa community, bisa collective intelligence. Jadi pemikiran orang banyak dirangkum jadi collective intelligence. Oke, terus ini yang terpenting.
Ya, jadi saya bilang bahwa munculnya sosial media itu menyebabkan terjadinya apa yang saya sebut sebagai democratization of resources. Artinya apa? Artinya kalau dulu yang namanya resources, duit, teknologi, ya, itu semua miliknya perusahaan besar. Tetapi sekarang orang pakai Twitter itu antara Astra sama saya, satu orang, itu udah nggak ada bedanya. Nggak terus kalau Astra dimahalin gitu, nggak. Jadi kemudian Twitter, Facebook, sosial media itu gratis, dipakai oleh semua orang dan kekuatannya bisa lebih ampuh dari RCTI, bisa lebih ampuh dari radio, bisa lebih ampuh dari Kompas, dan itu murah, nggak ada biayanya. Teman-teman kalau bikin blog ya biayanya cuman hosting setahun berapa? Ya dulu saya bayar 1 jutaan lah, ya itu praktis lah, praktis kecil lah biayanya. Makanya size isn't matter anymore. Jadi ukuran itu sudah nggak penting sekarang. Jadi makanya saya bilang bahwa itu di dalam The World is Flat itu juga dibilang bahwa munculnya sosial media itu adalah era kebangkitan individu. Jadi perusahaan itu saya bayangkan nanti perusahaan itu akan pecah semua jadi para freelancer itu. Karena kerja di dalam perusahaan itu sudah nggak efisien lagi ya, ada overhead segala macam. Enakan kerja sendiri-sendiri. Karena ada toolsnya dengan sosial media ini semua jadi murah. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke prakteknya ini. Tadi ngomong mengenai makronya dulu. Ini adalah pengalaman saya bagaimana saya bikin strategi untuk menjual saya. Aku ini UKM. Produkku apa? Produkku training, kemudian consulting, riset gitu. Ya, terus aku punya jualan. Nah, salah satunya sekarang yang tak campaign itu consumer 3.000. Consumer 3.000 itu nanti mau tak bikin kayak IKSA, kayak IBA gitu, Pak. Jadi itu kelas menengah Indonesia. Jadi Bapak Ibu mungkin nggak sadar ya bahwa kita ini sekarang ini sudah mau masuk menjadi negara maju loh. Coba saya tanya, jalan itu macet karena apa? Banyak mobil. Artinya apa? Artinya banyak orang yang mampu beli mobil tapi jalannya nggak nambah. Ya kan? Kenapa bandara itu kredit? Loh, Gambir sama Suta itu kreditan Suta itu. Ya kan? Itu kenapa? Karena tiket itu dulu saya waktu lulus kuliah itu masih nggak bisa bayangkan naik pesawat itu, orang kampung misalnya. Purwodadi, Boyolali, Sragen itu. Jadi nggak kepikiran naik pesawat itu, nggak kepikiran. Dulu naik kereta aja kereta ekonomi, dulu masih 6.000 ekonomi itu. Itu. Sekarang semua orang itu kalau di Terminal 2 itu mohon maaf rodo bau ya, soalnya semua orang masuk bandara. Dulu kan Garuda kan wangi terus, soalnya saya naik orang-orang wangi gitu ya. Tapi sekarang yang bangsa yang bawah-bawah itu ya wabeh so masuk pesawat ya. Makanya ya nasi perengus barang sih. Nasi bau ini gak keruan gitu masuk keringetnya. Jadi sudah biasa gitu. Ya. Karena apa? Nah, kalau di consumer 3.000, negara yang mau masuk dari negara maju itu ada yang namanya democratization of consumption. Maksudnya apa? Barang-barang lebih murah. Aku nyebutnya ada yang namanya mass luxury. Mass luxury itu luxury produk yang dulunya mewah, tetapi tiba-tiba jadi mass karena semua orang punya. Yaitu tiket pesawat itu mass luxury itu. Tiket pesawat itu dulu barang mewah itu. Hotel itu dulu barang mewah, TV flat itu dulu barang mewah, AC itu dulu barang mewah loh. Nah, tetap AC yang kayak gini nih, masih yang yang jadi ya. Itu dulu barang mewah itu. Nah, sekarang yang sudah baru-baru itu apa namanya? AC itu sudah aku nggak bisa bayangin nih. Sekarang udah kelakon ya. Tidur tuh semalaman pakai AC gitu. Ya. Dulu itu nggak kepikiran itu. Kita itu tidur pakai AC gitu. Itu listriknya mahal, bayarnya mahal gitu, dipakai ditinggal tidur lagi. Ya kan? Kalau pakai ditinggal tidur, udah tidur kan nggak kerasa kan? Nah, itu kan sayang betul kan? Sudah listriknya mahal, ditinggal tidur. Nggak bisa bayangin tuh. Tapi sekarang itu kita semua pakai AC, pakai TV flat, lemari es itu jadi. Itu kejadian itu sama Pak di Cina Pak. Di Cina, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Korea itu kayak begitu. Negara yang namanya emerging country. Negara-negara yang mau jadi negara
Negara maju itu jadi fenomena yang namanya mass luxury. Kalau ibu-ibu ini sudah jadi negara maju, negara maju gitu. Nah gitu. Jadi itu jualanku. Gitu. Nah itu semua tak omongin di Twitter pakai hashtag C3000. Tapi yang tak jualin ini marketer hebatnya kan gitu. Kita jualan tapi yang dijualin senang gitu. Karena apa? Kalau di Twitter itu kita belajar bareng, bukan jualan. Orang yang dijualin juga nggak ngerasa jualan. Bahkan terakhir aku bikin kompetisi. Coba teman-teman tak kasih hadiah 5 buku. Coba di tweet fenomena consumer 3000 yang ada di sekitar kita. Makanya kalau pas ke Plaza Senayan, pas ke bandara, terus udah pada lihat itu, wah apa esok di tweet gitu. Itu aku dapat ribuan itu ngumpulin orang yang nge-tweet mengenai consumer 3000. Nah, dapat ribuan kan ide itu. Jadi mau nulis buku tuh enak, wes. Nulis buku tinggal dikompil, dikumpulin terus nanti tak tulis enak. Kalau dulu kan mikir sendiri. Sekarang pakai Twitter itu kita nulis itu enak dikumpulin. Aku malah sekarang ini ada 2 proyek buku yang mau saya tulis. Yang pertama adalah consumer 3000 yang jangka dekat ini mengenai Twitter. Saya kasih judulnya Twitter marketing is love marketing. Percaya nggak? Jadi kalau nanti buku mengenai Twitter marketing. Jadi ini turunannya crowd ini. Jadi saya bilang bahwa saya menemukan bahwa apa yang kita lakukan di Twitter itu sebenarnya adalah saya cari itu definisi love. Itu cocok. Love itu apa? Love itu conversation. Benar nggak? Ingat iklannya Sariwangi nggak? Nah, itu kan menunjukkan bagaimana bapak ibu itu karena banyak habis minum Sariwangi langsung curhat gitu ya. Jadi love itu adalah curhat. Kalau kita nggak pernah curhat, pasti pegatnya cepet itu. Ya. Nah, nggak pernah pegat itu cerai. Ya. Cerai. Jadi kalau kita nggak pernah curhatan sama istri sama suami ya cepet cerai gitu kan. Makanya saya bilang bahwa love is conversation. Kalau di Twitter itu apa? Intinya adalah conversation. Di Twitter itu nggak bisa kayak TV gitu. Kalau di koran itu kita mau komen harus lewat surat pembaca, terus kalau diedit akhirnya nggak keluar gitu. Ya kan? Tapi kalau di Twitter itu anytime mau ngomong sampai apa ngomong aja. Ya. Terus love is sharing, setuju nggak? Love is sharing, berbagi. Jadi kita punya knowledge. Makanya aku diminta teman suruh ngomong pasti ngomong aku. Gak mau pernah tak tolak gitu. Dibayar nggak dibayar gitu ya. Tapi ojo ngomong itu nggak bayar semua. Jadi iso dibayar gitu ya. Tapi ya pilih-pilih ya. Mahasiswa ya nggak dibayar ya. Tapi saya memang punya dengan munculnya Twitter itu ada budaya baru dunia. Orang itu berbagi. Kalau kita pek dewe, ya kita ambil knowledge itu diambil sendiri, pinter kita sendiri, itu namanya nggak love gitu, ya. Mesti harus kalau kita ini punya sesuatu harus dibagi, nggak cuma duit, knowledge itu penting, knowledge dibagi gitu. Sebenarnya yang namanya link, kalau di teman-teman kalau nge-tweet itu ada yang namanya link. Aku habis baca bagus artikel di New York Times, di Fortune, di Kompas, di Tempo. Nah itu tak bikin linknya, tak taruh di Twitter. Tujuannya apa? Agar teman-teman yang lain juga tahu. Jadi yang pintar bukan cuma aku toh, yang pintar juga yang lain gitu. Makanya saya bilang love is sharing. Jadi aku tak temukan ada 7 gitu yang ternyata cocok bahwa Twitter marketing itu spiritnya adalah love. Nah itu aku rencana nanti udah tak tulis di blogku gitu, tak kasih guidance gitu, ada 7 love. Terus nanti suruh tak kompetisiin. Teman-teman nanti sampean nge-tweet yang sesuai love is sharing. Itu contohnya apa? Punya pendapat apa? Nah, lewat Twitter. Harus tak kumpulin nanti. Jadi buku. Cuman ya, nanti dia juga jadi penulis gitu. Dia nulis banyak nanti. Nah, jadi kita bareng-bareng nulis gitu. Ini kayak begini dulu-dulu nggak akan bisa. Ini yang namanya creation. Jadi customer itu loh. Sampai ini kan customerku, masih seneng dengerin aku berarti customerku itu. Dia si voice ngawur ini ngomongin ngawur itu tinggal pulang ya berarti udah. Itu berarti bukan customer gitu. Nah, tapi kalau masih seneng dengerin aku berarti customerku. Nah, kita ngejak customer untuk participate nyusun konsep bareng. Nah, itu namanya co-creation.
Yang paling tahu kebutuhan konsumen siapa? Konsumen dong. Nah, makanya brand itu jangan sok-sokan. Wah, ngerti kebutuhan konsumen gitu. Nah, yang ngerti kebutuhan konsumen adalah konsumen. Makanya yang bikin produk harusnya siapa? Harusnya konsumen gitu. Nah, makanya lewat Twitter, lewat blog itu dimungkinkan konsumen itu bikin produk. Oke, jadi platformnya kayak begini, ya, simple, ada 3. Jadi kalau kita mau bikin untuk UKM nih, Bapak Ibu punya produk, ya, punya perusahaan, apakah masakan Padang, ya, warung Padang, apakah jualan sekolah, apakah jualan training, ya, sama itu teman-teman mesti harus pertama ini lingkaran yang tengah dulu, teman-teman harus bisa mengetahui target marketnya siapa. Ya ini kita masuk strategi bagaimana kita menggunakan sosial media untuk menjual produk. Ya, pertama teman-teman mesti harus tahu target marketnya. Ya, jadi misalnya kalau misalnya kita jualan preschool gitu, nanti di belakang ada contohnya preschool, kita jualan TK gitu ya. Bapak Ibu bikin TK. Target marketnya siapa? Jadi ibu-ibu kan? Nah, ibu-ibu yang kayak apa? Itu mesti harus tahu. Ya. Setelah ngerti target marketnya, mesti harus bisa diidentifikasi yang namanya common interest. Common interest itu adalah, atau common purpose adalah, komunitas itu bisa terbentuk kalau apa? Ada kesamaan tujuan, ada kesamaan minat, ada kesamaan identity. Ya. Baik to work itu common interest-nya apa? Baik to work. Ya, sama-sama orang yang pengen Jakarta itu nggak penuh dengan mobil. Jakarta itu nggak penuh dengan asap, gitu ya. Bumi itu jangan makin kurus gitu. Terus badan bisa sehat karena sepedaan terus gitu. Itu semua orang yang ada di baik to work itu sama. Punya common interest yang sama. Selalu kayak begitu. Makanya cornerstone dari social media marketing itu adalah community marketing, ya, community marketing. Saya bilang the next, ya, the end of marketing, ya, at the end marketing itulah community marketing. Dengan social media itu menyebabkan orang itu gampang membentuk komunitas. Percaya nggak? Sekarang kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ke mall ya di Jakarta, mall itu sekarang ada kebiasaan baru reunian, ya. Nah, reuni. Ya, kita yang 20 tahun teman SD, 30 tahun teman SD nggak bisa ketemu, tiba-tiba ketemu. Ketemu di mana? Di Facebook, korban Facebook gitu kalau ada reuni di Plaza Senayan, di Grand Indonesia gitu ya. Jadi dari yang nggak pernah ketemu tiba-tiba ketemu, dan sudah 30 tahun nggak ketemu, 40 nggak ketemu, sekarang begitu ketemu kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita bisa curhat-curhatan itu. Iya kan? Ya, bisa curhat. Jadi tiba-tiba kita terkonek, terus kita bisa curhat-curhat, conversation tiap saat itu. Itu yang namanya komunitas. Kenapa kita bisa kumpul sama teman-teman SD? Kenapa? Karena ada satu apa? Satu identitas, satu interest, karena sama-sama dulu di SD yang sama. Jadi komunitas itu nggak akan bisa terbentuk kalau nggak ada common interest ini. Makanya teman-teman pertama setelah ngerti target marketnya, maka harus ngerti common interestnya, diidentifikasi. Ya, berdasarkan common interest itu, teman-teman akan nyusun program conversation, program activation, sama program co-creation. Jadi ini tak bikin simpel. Kalau mau dibikin banyak ya bisa, tapi tambah bulat nanti. Makanya enak 3 gitu. Ya, aku selalu kan 3. Enak gitu. Nek 2 itu gak ada tengahnya, itu kayaknya nggak seksi gitu ya. Gitu. Nek 4 itu wah tengahnya kok 2, kebanyakan itu. Nah, makanya 3 itu magic number. 3 itu magic number. Jadi kalau bikin konsep apa nek bisa 3. Ya, segitiga. Ya, jadi berdasarkan common interest, maka bikinlah program conversation. Kalau kayak itu work, conversation-nya apa? Ya orang curhat-curhat di situ, ngobrol-ngobrol di situ. Agar apa? Kalau brand, kalau perusahaan kita banyak curhat sama customer, yang kejadian apa? Belum promosi. Makanya saya bilang, yang namanya community marketing di sosial media itu not only selling. Marketing is not only selling, tetapi marketing is facilitating. Jadi kita memfasilitasi customer
ya, untuk dia memenuhi common interest-nya itu. Jadi misalnya kayak baik tuh, dia pengen bahwa bahwa Jakarta itu bisa lebih asapnya nggak kayak gitu, ya jalannya nggak macet, ya mereka curhat-curhat di situ, ya via blog, via Twitter, ya update status gitu. Semakin kita banyak conversation yang jadi apa? Semakin dekat kita. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh koran, yang tidak bisa dilakukan oleh TV, nggak bisa dilakukan oleh radio. Jadi dengan sosial media, brand, perusahaan Anda, UKM, itu bisa berinteraksi dengan konsumen dengan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan gratis itu. Itu loh, yang paling enak yang terakhir ini loh. Apa nih, gratis itu enak itu. Ya, itu. Kalau aktivasi apa? Aktivasi ya kita gathering, ya kita bikin diskon, kita bikin program, kasih voucher, kita bikin program-program aktivasi. Kalau tadi ngomong, kalau ini udah tindakan ini, aktivasi ini udah tindakan. Ya, itu. Nah, ini kuncinya adalah creativity, nanti bikin program conversation, bikin program activation. Nanti contoh-contohnya ada. Nah, ini kan masih bingung nih, nanti udah kasih contoh pasti langsung biar gitu ya. Ini makin sore ini makin nggak anu nih. Makin sore makin rotok ngantuk gitu. Wah, ini kok makin nggak jelas ini. Nah, ini mudah-mudahan nanti dikasih contoh jadi. Terus kalau co-creation contohnya tadi itu, kita ngejak customer untuk bisa riset, bisa bikin produk gitu. Nah, aku contohnya tadi bikin produk kan. Karena produkku adalah bangun produk. Konsumer 3.000 itu kalau yang bangun aku dok. Itu yang nggak powerful, tapi yang bangun juga customer. Itu jadi powerful. Anda mau minta masukan-masukan dari customer lewat Twitter? Tidak bisa, gampang, murah. Gitu. Jadi udah simple aja lah, 3 aja, conversation, activation sama co-creation ya. Oke, sekarang contohnya. Stepnya ada 3. Ya, stepnya ini untuk jualan UKM. Anda punya perusahaan mau jualan, stepnya ada 3. Yang pertama, tadi aku udah bilang, yang pertama adalah define your target consumer. Harus jelas. Kalau perusahaan nggak jelas target konsumennya, pasti problem itu, guys. Ya, kalau Anda jualan tapi nggak jelas aku jualan ke siapa, itu pasti problem juga. Ya, ini pertama. Terus yang kedua common interest, ketiga build conversation, activation sama co-creation. Oke. Kalau tadi adalah idenya, marketingnya, sekarang adalah platform sosial medianya. Ya, platform sosial medianya. Teman-teman harus punya modal. Yang pertama landing page, yaitu blog. Ya, blognya. Nah, blog itu dibikin sesuai dengan common interest tadi. Kayak Back to Work dia punya blognya kan. Nah, saya bilang blog landing page itu adalah kayak, kenapa disebut landing page, itu adalah home-nya. Home. Sementara sosial media, SM ini sosial media channel, sosial media channel. Sosial media channel itu bisa YouTube, bisa Twitter, bisa Facebook, bisa Foursquare, bisa macam-macam banyak. Tapi yang di Indonesia udahlah simple ngomong, gak usah macam-macam lah, 3 wis. Pokoknya seperti saya 3 wis. Jadi Foursquare ada, ya udah lumayan di Indonesia, tapi ya harus 3 ya, berarti 3 lah. Foursquare sama YouTube lumayan, YouTube ya udah tak ambil YouTube. Ya. Jadi ini adalah jalan, ini adalah rumah. Jadi sebenarnya kalau kita jualan, itu kalau bisa customer itu dibawa sampai ke rumah sehingga homey, dia merasa ini rumahnya gitu. Untuk bisa ngajak dia harus lewat jalan. Jalan itu ada lewatnya Twitter, lewatnya Facebook, lewatnya YouTube. Kenapa? Karena masa itu ngumpulnya di mana? Masa nggak kan mungkin ngumpul di blog Anda kan? Ngapain aku ngumpul di blognya si Wow? Mereka ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di Twitter, di Facebook. Makanya saya bilang Facebook, Twitter itu adalah jalannya. Rumahnya adalah blog Anda. Teman-teman, kalau jualan, punya bisnis, mau jualan pakai sosial media, harus ada blognya, harus ada landing page-nya. Karena kalau nggak ada, mereka ngumpulnya di jalan, bukan di rumahnya. Kalau sudah ngumpul di rumah, maka pakai Google Analytics nanti kita bisa tahu, oh konsumenku yang sudah ngumpul ini berapa ribu, itu bisa diukur. Dia banyak konversasinya berapa banyak, ngomongin apa aja itu bisa diukur nanti di landing page ini. Ya, jadi ini rumahnya. Kita nyari customer baru, akuisisi customer itu lewatnya channel, sosial media channel. Jadi mestinya udah gampang, mesti harus punya blog,
harus punya Twitter, harus punya Facebook, harus punya YouTube. Tapi YouTube ini karena bikin video untuk mahal, jadi anulah gampang. Kalau aku lebih banyak Foursquare, Facebook sama Twitter. Tapi Foursquare juga belum begitu rame di sini gitu ya. Yang powerful adalah Twitter sama Facebook ya. Ini jadi intinya dua lingkaran ini. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ini sosial media strategi ini. Sudah simple ini ya. Oke, sekarang kita main contoh-contoh sekarang ya. Oke, example. Pertama adalah teman-teman harus tahu apa tadi yang pertama? Target. Ini misalnya ya, contoh ini. Contohnya. Ini materinya nanti bisa ya didapat ya, Mas Catur ya. Nggak usah nyatet ya. Nyatetnya banyak nyatetnya malah nggak masuk ini. Nanti tak kasih. Aku kalau duit pelit, tapi nek knowledge terus PPON. Nek duit pelit aku. Ya. Nek duit pelit, tapi nek knowledge tak kasih lah. Ya. Jadi yang pertama mesti harus tahu konsumennya, ya. Konsumennya, geografinya, urban, younger, mom, usianya berapa dan seterusnya. Karena apa? Dengan tahu targetnya, maka konten-konten Anda bangun community, kuncinya adalah konten. Konten itu bisa gambar, bisa tulisan, bisa video, nah itu konten itu. Mereka mau ngumpul kalau ada apa? Kalau ada ibu-ibu mau ngumpul kalau ada activity kan? Nah itu konten activity. Kita bikin gathering itu konten itu. Makanya saya bilang the cornerstone of community marketing atau social media marketing adalah konten marketing. Ya, makanya untuk bisa produce konten, maka kita harus ngerti target marketnya, demografinya. Misalnya, ini contohnya adalah kalau ibu-ibu bikin TK atau bikin preschool. Berarti target marketnya siapa? Ibu-ibu yang kayak apa? Nah, misalnya ini, visionary mom, ordinary mom. Visionary mom itu artinya adalah ibu-ibu yang pengen anaknya pinter, bisa main piano, bisa balet, bisa matematikanya jago gitu. Nah, itu misalnya. Nah, kalau begitu berarti apa? Kontennya dikasih ya kaitan sama kepentingan ibu-ibu kayak begitu. Nah, jadi infografi modern, info freak gitu misalnya. Info freak itu maksudnya information freak itu haus sama informasi tentang anak gitu. Ya. Very concerned about children development misalnya. Harus jelas itu. Ya, karena dari sinilah kita nyusun program conversation di blog, nyusun program activation, event, nyusun program co-creation agar apa? Ibu-ibu ini menjadi tujuan dari community marketing adalah apa? Untuk membentuk customer itu menjadi yang pertama loyal, yang kedua apa? Yang kedua menjadi evangelis. Evangelis itu adalah konsumen yang ngomong baik mengenai kita. Ya ini loh, produk ini bagus ini, yang kamu beli. Nah celakanya kalau konsumen itu diomongin sama salesman sampai berbusa-busa, itu makin banyak ngomong, apalagi kalau kartu kredit sama asuransi, paling makin banyak ngomong makin muntah gitu ya. Tetapi kalau yang ngomong itu konsumen, itu ngomong sak kecap ya, ngomong sekali itu langsung percaya. Makanya aku bilang di dalam buku itu, coba yang balik lagi ya. Makanya di dalam buku itu aku bilang, nih, ini yang kecil nih, your customer are salesman ini bacanya. Jadi tujuan akhir dari community itu adalah membuat customermu adalah menjadi salesmanmu. Your customer are salesman. Jadi sebenarnya tujuan akhir dari community marketing atau social media marketing itu adalah ini goalnya adalah membentuk evangelis and loyal mom customer. Ini kasus untuk TK ya. Kalau Anda punya usaha TK ini, nanti usaha yang lain akan beda lagi. Ya. Oke. Ini jadi mesti pertama apa tadi ngerti target customernya ya. Terus kemudian setelah ngerti, nah ini contoh blognya ini. Masih ingat ya tadi ada blog, itu adalah apanya? Landing page adalah rumahnya ya. Terus social media channel itu adalah apa? Jalannya ya. Nah ini. Jadi setelah tahu tadi dia itu profilnya dia adalah ibu rumah tangga yang peduli sama anak, terus dia pengen cari informasi banyak mengenai anak, maka dibikin kontennya. Ini blognya, kontennya.
Misalnya di sini apa? Back to school, homework and study skill. Homework itu makanya ibu-ibu gimana bantuin anaknya ngerjain PR, bukan bantuin ngerjain sih, apa ya? Ngerjain ibunya kan nanti gak pinter-pinter anaknya. Anu lah, menggait. Nah, terus ada mengenai math, itu mengenai matematika. Jadi bagaimana ibu ngajari matematika anaknya gitu. Gitu. Jadi terus kemudian mengenai reading, bagaimana ibu-ibu ngajari anak-anak itu belajar baca gitu. Yang Anda lihat apa? Inilah social media marketing. Gak ada jualan sama sekali. Di sini gak ada produk. Tapi memfasilitasi ibu-ibu customer untuk bisa ngumpul. Setelah ngumpul baru dijualin. Tapi jualinnya juga enggak, belikah produk saya, enggak gitu. Nanti ada diskon, ada macam-macam, itu setelah jadi mereka jadi loyal, setelah mereka jadi evangelis itu. Yang paling gampang jualan itu adalah ke teman, percaya enggak? Jadi pertama sosial media itu kita cari teman, di Twitter, di Facebook itu cari teman. Setelah jadi teman, baru dijualin. Nah, caranya adalah melalui conversation, activation, sama co-creation tadi. Itu kalau dilakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya kita jadi dekat, jadi satu keluarga besar. Nah, kalau sudah jadi satu keluarga besar, maka jualan itu sangat enak-enak sekali. Itu teman-teman lihat Harley Davidson itu contohnya. Harley Davidson itu yang jualan, sana nggak ada direktur marketing, sudah nggak ada, karena direktur marketingnya adalah siapa? Adalah customernya. Ya, ini. Jadi setelah ngerti tadi target audiensnya, maka untuk nyusun kontennya, ini isinya kaya sekali dengan konten-konten yang memfasilitasi ibu-ibu yang menjadi anggota komunitas. Ini nih yang aku bilang home-nya tadi, ya. Terus, nah ini building conversation, activation, sama co-creation. Ini ibu-ibu diajak ngomong, ibu-ibu kalau mau diajak ngomong mengenai anaknya seneng banget kan? Makanya dipotret, nah bukan dipotret, divideoin, terus dia tampilin di blognya. Gitu. Caranya memang begitu. Jadi kita mengumpulkan massa. Jadi ibu-ibu difasilitasi untuk bisa ngumpul. Ya. Jadi awalnya tadi kita tahu target marketnya, habis itu kita common interest-nya tahu, dikasih konten sesuai common interest, habis itu kemudian ciptakan program conversation, program activation, sama program co-creation. Ya, activation, co-creation, conversation itu kuncinya adalah creativity. Teman-teman, Bapak Ibu bisa bikin program yang sekreatif mungkin, ya, pakai sosial media. Oke, ini pendapatnya Tom Forensky. Dia bilang bahwa every company itu media company. Maksudnya apa? Maksudnya nanti setiap perusahaan, apakah besar apakah kecil, itu akan menjadi media company. Media company itu kayak Kompas, kayak Detik. Artinya apa kalau media company? Dia bikin konten untuk dikasihkan ke anggota komunitas. Jadi saya ramalkan nanti semua perusahaan akan punya kayak begini. Kalau dia mau membangun komunitas customernya, maka dia harus punya blog, landing page, dia punya Twitter, dia punya Facebook, dia punya YouTube. Platformnya kayak tadi itu, nanti akan punya kayak begini. Ini kebetulan jualan sereal ini. Jualan sereal, targetnya ibu-ibu, tapi nggak ada di sini sedikit pun ngomong mengenai sereal. Karena ibu-ibu kalau dijualin sereal ya nggak mau, tapi kalau dia ibu-ibu diajak ngomong sama ibu, ini ngajarin matematika itu kayak gini loh caranya itu, melalui tulisan-tulisan, itu ibu-ibu akan mau ngumpul. Jadi sosial media marketing itu nggak boleh selfish, nggak boleh. Mesti harus customer centric. Customer centric itu melihat common interestnya customer. Nggak boleh kita punya produk tujuannya jualan terus dijualin nggak bisa. Mesti harus fasilitasi dulu, terus baru pelan-pelan dijualin. Oke, jadi ini every company nanti jadi media company. Bahwa marketing is about not only selling. Kalau di sosial media itu marketing is not only selling, tetapi apa? Facilitating, memfasilitasi komunitas member konsumennya. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke case sekarang, ya. Tinggal 2 case, ya. Ini adalah satu blog di Amerika. Aku nih tak pakai kasus ini karena aku udah teracuni. Tiap malam aku dikirimin sama dia artikel-artikel bagus mengenai UKM. Namanya WinWeb. Ini jualan software
UKM ini. UKM jualan software. Produknya apa? Produknya ini. Produk untuk invoicing. Perusahaan untuk UKM juga. Jadi ini UKM ke UKM. Dia jualan aplikasi software, dipecah-pecah sama dia, kecil-kecil. Terus bayarnya itu adalah bulanan gitu, sebulan $7 gitu. Murah. Kok Telkom kan bikin DBS ya. DBS itu jualan Bunas Toko misalnya. Bunas Toko itu harganya cuma 350.000 per bulan. Di situ sudah dapat macam-macam inventory, point of sale, semua. Sudah kayak ERP itu. Sudah kayak ERP itu dijual cuma 350.000 per bulan. Ini kayak gitu kira-kira. Tapi Telkom belum pakai sosial media strategi, ini sudah pakai itu.